Bisa lihat di slide di depan, ada satu pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan yang tertuju kepada setiap kita pribadi. Nah, saya mau tanya begini Bapak Ibu, kira-kira yang benar itu tahu Tuhan atau kenal Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kenal pasti tahu. Tapi kalau tahu belum tentu kenal. Suami istri Bapak Ibu, kenal apa cuma tahu? Kenal ya. Kalau suami istri cuma sekedar tahu, itu bahaya. Tahu Tuhan atau kenal Tuhan, dan kita jawab bersama, kita punya kerinduan bukan hanya tahu Tuhan, tetapi kenal Tuhan. Kalau kita cuma punya pengetahuan tentang Tuhan, maka itu hanya akan menjadi knowledge atau pengetahuan tanpa mengenal. Akhirnya kita akan menjadi orang yang hanya tahu, tetapi sebenarnya tidak mengenal siapa Yesus. Hanya tahu berarti hasil dari mungkin kita belajar dari buku-buku, hasil dari kita mendengar dari apa kata orang. Tetapi mengenal Tuhan itu adalah hasil pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau cuma tahu Tuhan, mungkin hanya dari cerita orang. Orang berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu yang mengadakan mujizat. Tetapi pada sampai fase kita mengenal Tuhan, berarti kita mengalami kebaikan Tuhan itu sendiri. Nah, lanjut. Mengenal Tuhan dengan benar. Nah, kenapa saya katakan mengenal Tuhan dengan benar? Karena ada juga yang mengenal Tuhan tetapi salah. Salahnya bisa begini, karena objek yang berusaha dia kenali salah sasaran. Ataupun hasil dari pengetahuan dia tentang Tuhan salah dari orang-orang, sehingga ketika dia membawa dirinya dekat kepada Tuhan juga proyeksinya salah. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kalau bisa baca di tulisan ini, pengetahuan akan Tuhan yang salah, maka bisa jadi orang itu punya pikiran apa? Tuhan itu jahat dan kejam. Pada saat dia lagi ngalami kesusahan, dia bilang Tuhan itu jahat dan kejam. Tapi pada saat dia berkati, dia makan enak, dia punya uang banyak, dia bilang Tuhan itu baik. Itu adalah salah satu ciri bahwa orang tersebut mengenal Tuhan tidak tepat. Dia mengenal Tuhan dengan salah. Kedua, ada orang yang melakukan perintah Tuhan didasari karena takut dihukum. Ada orang yang datang ke gereja karena takut dihukum Tuhan. Ada orang yang berdoa karena takut dihukum Tuhan. Ada orang yang melakukan segala firman Tuhan dasarnya karena takut dihukum Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia ke gereja, dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia mengembalikan persepuluhan bukan karena takut Tuhan, tapi karena dia mengasihi Tuhan. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita bisa sama-sama datang di tempat ini, tetapi ada dua hal yang membedakan kenapa kita ada di tempat ini. Saya berharap kita ada di tempat ini bukan karena takut dihukum dan bukan karena supaya diberkati, tapi kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang hanya mengenal Tuhan sebatas karena takut, karena ingin diberkati, suatu saat imannya pasti goyah. Tetapi orang yang punya pengenalan akan Tuhan dengan benar, dia akan melakukan segala sesuatu, dia akan terima segala sesuatu dengan sukacita, tanpa protes karena dia mengasihi Tuhan. Bahkan ketika suasana yang gak enak, ketika sakit, dia tetap bisa mengucap syukur. Dasarnya apa? Karena dia mengenal Tuhan.
Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan hanya cukup tahu tentang Tuhan. Maka bahaya Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu Tuhan akan jadi orang Farisi. Kenapa Tuhan Yesus mengecam orang Farisi? Karena dia hanya melakukan perintah agama tanpa mengasihi Tuhan. Karena dia hanya melakukan perintah agama tanpa ada kasih Yesus di dalam hatinya. Karena apa? Karena dia melakukan perintah agama, karena dia merasa takut kalau nggak melakukan perintah Tuhan, dia takut dihukum. Dan yang terakhir, dia melakukan perintah agama cuma sekedar kulit luarnya saja. Akhirnya yang terjadi apa? Orang yang tahu Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, kerjanya menghakimi sesamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada di tempat ini, kita masih punya kebiasaan menghakimi kiri kanan, merasa diri lebih benar dari kiri kanan, berarti engkau gak mengenal Tuhan. Engkau hanya sebatas tahu Tuhan. Kalau kita masih merasa diri kita lebih baik, lebih tidak berdosa dari yang lain, lebih tulus dari yang lain, lebih benar hidupnya dari orang lain, engkau sedang gagal jadi orang Kristen. Karena kasih Yesus itu tidak untuk menghakimi. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Tuhan bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena semua kita di tempat ini orang berdosa yang dikasih karunia oleh Tuhan. Untuk mengenal Dia lebih lagi. Oleh karena itu saya berharap, saya berdoa. Jemaat GBI Hau bukanlah jemaat yang suka menghakimi satu sama lain. Amin. Tapi kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak menghakimi, maka baiklah kita tidak menghakimi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, akibat tidak mengenal Allah. Next, ya. Hosea 4 ayat 6 di firman Tuhan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan tidak bilang umatku binasa karena tidak tahu Allah. Tetapi di sini tertulis umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, langkahnya begini. Dari tidak tahu Tuhan menjadi tahu Tuhan, akhirnya menjadi mengenal Tuhan, dan yang terakhir membawa diri mengasihi Tuhan dan setia melakukan perintahnya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang stuck di hanya tahu Tuhan. Kita baca firman, kita hanya mengisi diri kita tentang pengetahuan. Tetapi sebenarnya kita tidak dasari hal itu karena cinta akan Tuhan. Makanya yang terjadi orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan tanpa pengenalan, dia akan hobi menghakimi sesamanya. Itu lebih berdosa, itu najis, ini itu. Dan banyak lagi. Merasa diri lebih benar. Merasa diri lebih baik kalau cuma sekedar tahu Tuhan. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita tidak sekedar tahu Tuhan, tapi kita kenal Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita. Amin. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, menolak untuk mengenal Tuhan membuat kita juga ditolak untuk dikenal Allah. Di firman Tuhan dikatakan, barang siapa di dalam aku mengenal dia dan dia mengenal aku. Amin. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Efesus 1 ayat 17 dikatakan begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Tuhan untuk mengenal dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Baik? Kira-kira baik apa enggak? Baik. Tapi kalau kita baca firman, kita pakai logika, maka kita akan menjadi orang yang
hidupnya merasa benar, hanya tahu tentang Tuhan. Kita tahu Tuhan sebatas pengetahuan. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri itu dikatakan yang akan memberikan hikmat, tuntunan kepada kita untuk mengenal Dia dengan benar. Makanya sebelum baca firman Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa, Tuhan, saya rindu mengenal Engkau lebih lagi. Saya mau belajar tentang pribadi-Mu. Minta Roh Kudus-Mu tuntun saya untuk mengenal Engkau dengan benar. Karena ini bukan buku pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Ini buku tentang hidup yang kekal, adalah pribadi Allah sendiri. Dan cara kita mempelajarinya bukan seperti mempelajari buku cetak pelajaran. Dikatakan apa? Minta kepada Allah, Tuhan Yesus kita, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ketika engkau baca firman Tuhan, diberikan hikmat untuk mengerti. Jadi gak hanya sekedar hafal, gak hanya sekedar tahu keturunan Yesus, tahu segala imamat, tetapi engkau benar-benar menghidupi firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bukti bahwa kita mengenal Allah dengan benar? Ini hari ini bisa menjadi cross check pribadi kita. Bagaimana supaya kita mengenal Allah itu dengan benar? Apa tandanya kita mengenal Allah itu sudah benar? 1. Mendengar suaranya. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita akan saksikan satu video Bapak Ibu Saudara. Seorang gembala dan domba-dombanya. One more time. Ini orang-orang mencoba memanggil domba-domba itu. Satu pun gak ada yang bergerak. Sekarang gembalanya yang panggil. Look at them, look at them. Mereka langsung merespon. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You still heard the voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Bapak Ibu Saudara, dari video ini kita bisa melihat orang yang bukan gembala mencoba memanggil, jangankan datang, mereka menyahut pun tidak sama sekali. Tetapi ketika gembala mereka yang panggil, mereka mulai respon. Dan pelan-pelan mereka datang kepada gembalanya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tipe orang yang bisa mendengar suara Tuhan? Saya katakan begini. Ada orang yang berkata begini, Pak, ketika saya sudah kenal Tuhan, kok sekarang saya lebih sedikit salah langsung ditegur oleh Tuhan, langsung dihajar oleh Tuhan. Kok setelah kenal Tuhan malah hidup saya nggak enak. Dulu saya sebelum kenal Tuhan,
Hidup saya mau berbuat dosa, hidup saya aman-aman saja. Tetapi kok justru saya yang mengenal Tuhan, hidup saya malah tidak nyaman dan tidak enak. Jawabannya simpel Bapak Ibu Saudara. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mendengar perintahnya, semakin peka terhadap tegurannya, sehingga sedikit kita salah, kita akan langsung respon teguran Tuhan. Orang di luar sana yang hidupnya sepertinya aman-aman saja, sepertinya baik-baik saja, dan tidak mengenal Tuhan, sebenarnya bukan tidak ditegur oleh Tuhan, tetapi karena mungkin telinganya bebal untuk mendengar suara Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan kita bisa mendengar dengan baik suara Tuhan. Amin. Tuhan rindu menuntun kita setiap hari ke jalan yang benar dan air yang tenang Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, makanya kita doa pagi kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan gak bisa lepas perhatiannya ke kita. Tuhan rindu menuntun kita setiap hari. Tetapi pertanyaannya, kita mendengar suara Tuhan atau kita mengabaikan suara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah bilang, jangan ambil, itu milik orang lain. Tetapi kalau kita masih mengeraskan hati mengambil, itu namanya kita mengabaikan suara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda melakukan dosa, ada hati nuranimu yang berbicara. Dan itu adalah tuntunan Roh Kudus yang tidak boleh engkau abaikan. Ketika engkau lagi berhadapan dengan orang lain, mau marah, akan ada tuntunan Roh Kudus. Sabar, sabar. Kamu mendengar suara Roh Kudus sabar, atau engkau membuat dirimu tidak terkendali dan engkau menjadi marah. Tuhan setiap hari rindu menuntun kita. Dalam segala keputusan hidup kita, Tuhan rindu mengarahkan kita. Amin. Tetapi kitalah yang harus peka mendengar suara Tuhan. Karena saya terlalu percaya, Tuhan itu rindu berbicara kepada kita setiap hari. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Simple. Cara mendengar suara Tuhan adalah engkau baca firman. Jangan berharap bahwa Tuhan itu akan berbicara kepada kita secara audible. Tetapi firman Tuhan gak kita pelajari. Dari firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, suatu saat Tuhan akan ingatkan kita terhadap apa yang kita baca. Gak segampang itu Tuhan tuh ngomong, lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita setiap hari. Dan ini adalah cara kita mendengar suara Tuhan. Amin. Berdoa adalah cara kita mendengar, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi baca firman adalah cara kita mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa peka, tahu isi hati Tuhan, bisa mendengar suara hati Tuhan? Maka kuduskan hati dan pendengaran kita dari kejahatan. Jangan sampai telinga kita hanya sendengkan terhadap gosip. Gosip itu apa? Makin digosok, makin sip. Kalau nggak digosok, nggak sip. Makin digosok, makin sip. Kalau telinga kita hanya berikan untuk mendengarkan gosip, untuk membicarakan gosip, maka telinga rohanimu lama-lama akan tumpul. Dan yang tajam adalah telinga jasmanimu untuk mendengar gosip. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita di tempat ini menjadi orang yang cepat kalau berbicara firman Tuhan. Tetapi orang yang lambat kalau sedang berbicara tentang kehidupan orang lain. Kerinduan kita untuk mengenal Tuhan membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Membuat kita ingin mendengar tentang Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang semangat kalau mendengar nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan jadi orang yang semangat kalau dengar nama si A, nama si B, nama si C. Jadilah orang yang semangat kalau lagi bahas firman. Oh iya tentang apa? Oh iya. Jangan jadi orang yang
Ketika lagi duduk, dari kejauhan, cara apa dia ya? Cara apa tuh? Oh ya si ayah, oh iya dengan saya juga begitu kok. Gabung. Kalau kita memberikan telinga jasmani kita untuk mendengar kejahatan, maka lama-lama telinga rohanimu akan tumpul. Siapa yang mau telinga rohaninya peka mendengar suara Tuhan? Jaga mulai hari ini baik-baik telingamu. Jangan cemari dengan kejahatan. Jangan cemari dengan hal-hal yang buruk. Maka saya percaya pendengaran kita dijaga. Amin. Kedua, siapa yang banyak kita dengar dalam mengambil keputusan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita harus memilih siapa orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memilih Bapak Ibu Saudara, siapa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Ada satu kasus, saya pernah ketemu orang begini. Dia sedang marah dengan tantenya. Dan dia sempat curhat kepada temannya. Akhirnya temannya bilang begini. Kalau aku sih, biarpun itu tante aku, ku gampar dia. Nah, hati-hati yang kasih masukan dalam hidupmu. Kemudian dia ketemu saya. Pak Bang, tadi saya mengalami ini. Saya cerita ke teman saya. Dia bilang, kalau saya, walaupun tante saya gampar. Dia bilang gitu. Saya bilang ke dia, makanya jangan sembarang orang kamu ceritakan tentang hidupmu. Jangan sembarang orang kamu mau mendengar pendapatnya tentang hidupmu. Tetapi engkau harus bisa memilih siapa yang berbicara paling banyak dalam hidupmu. Karena itu menentukan bagaimana engkau bertindak. Kalau kita membawa hidup kita mendengar hanya suara-suara yang tidak penting, maka kita akan kesusahan dalam mengambil keputusan dalam hidup. Dikatakan di sini, domba-domba itu mendengar suara gembalanya, pengajaran gembalanya. Perhatikan baik-baik siapa yang berbicara dalam hidupmu di dalam engkau mengambil keputusan. Gembalamu kah atau orang lain? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu semakin bertumbuh ketika engkau setia mendengar apa kata Tuhan lewat gembalamu. Amin. Lanjut. Apa bukti bahwa kita mengenal Tuhan? Kedua, kita melakukan perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Melakukan perintah berbicara tentang otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Betul? Bapak Ibu Saudara, gak mungkin kopral memerintah jenderal. Tetapi yang ada jenderal memerintah kopral. Bapak Ibu Saudara, gak mungkin mendengar suara melakukan perintah anak Bapak Ibu Saudara. Yang ada Bapak Ibu memerintahkan anak. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu Saudara. Apa otoritas tertinggi dalam hidupmu? Saya mau katakan otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Apa yang kita lakukan setiap hari tidak boleh jauh dan lepas dari firman Tuhan. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Inilah manual hidup kita. Inilah cara pedoman hidup kita setiap hari. Kita harus ikut kata firman Tuhan, bukan kata orang. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar kita lakukan, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Saudara, mungkin saya tidak perlu jelaskan, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang di luar firman Tuhan yang selama ini kita lakukan. Tetapi hari ini saya mau katakan, kebenaran di luar dari firman Tuhan bukanlah kebenaran. Tetapi firman Tuhan
mutlak adalah kebenaran sejati. Harus menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Tuhan dan firman-Nya harus jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, bukan manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan hanya karena Dia pernah minjamin kita duit. Kalau kebenaran, tetaplah kebenaran berdiri di atas kebenaran. Gak peduli dia pernah minjamin kamu duit. Gak peduli dia pernah tolong kamu. Selagi itu kebenaran, berdirilah di atas kebenaran. Jangan kita tahu salah bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi karena kita terima angpau terus dari orang, maka kita juga, "Nje Pak, oh iya Pak." Padahal saya percaya hatimu tidak nyaman. Kita melakukan perintah Tuhan kembali karena kita mengasihi Dia, bukan karena takut dihukum atau supaya diberkati. Tetapi kita melakukan perintah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Jadikan firman Tuhan otoritas tertinggi dalam hidupmu. Makanya kita harus cinta firman Tuhan. Kita nggak akan tahu tentang Tuhan kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Jadi jemaat GBI, jadilah jemaat yang mengasihi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya lebih banyak Tuhan berbicara dalam hidupmu. Supaya engkau tidak salah langkah. Supaya engkau tidak salah jalan. Karena setiap hari Tuhan rindu menuntut hidupmu setiap hari. Amin. Yang ketiga, lanjut. Tandanya kita mengenal Tuhan adalah kita percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya berikan satu ilustrasi. Kira-kira kalau Bapak Ibu pengen pergi keluar kota, pengen pergi contoh ke Singkawang, terus ada orang yang Bapak Ibu tidak kenal lewat depan rumah, terus bilang, titip kunci rumah ya. Kira-kira Bapak Ibu mau titip gak? Kenapa? Tidak kenal. Tetapi Anda akan titip kunci rumah ke orang yang Anda kenal. Contohnya saudara, tetangga yang mungkin sudah dekat. Kita sudah tahu hidupnya bagaimana. Kita selama ini sudah dekat. Kita akan berani titip kunci rumah kita. Tetapi orang yang sekedar lewat di depan rumah, nggak mungkin kita panggil, "Weh bang tukang sayur, titip kunci." Kan nggak mungkin. Ada tukang sayur kan biasa pagi-pagi lewat, kita titip kunci. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan titip kunci rumah kita ke orang yang kita percaya. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan berarti setuju dengan rencana Tuhan dalam hidup kita apapun yang terjadi. Nah, penting ini Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan berarti setuju kepada Tuhan apapun yang Tuhan buat terjadi dalam hidup kita. Ayo bilang begini, bukan hanya yang baik yang kita terima dalam hidup, tetapi yang buruk juga. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan setuju dengan segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita gak hanya bersuka cita kalau kita lagi senang. Tetapi pada saat kita lagi susah, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena kita percaya ada banyak rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Percaya kepada Tuhan berbicara tentang menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yang telah menebus dosa kita dan yang menyelamatkan kita. Menyerahkan hal yang kita anggap berharga. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang Bapak Ibu anggap berharga?
Apa yang berharga di dalam hidup kita? Hidup kita sendiri. Dan kita hanya percayakan itu kepada Tuhan. Karena Dia adalah jaminan keselamatan kita. Amin. Apa yang berharga? Gak mungkin barang berharga kita titip ke anak kecil. Gak mungkin barang yang berharga kita titip ke orang yang tidak dikenal. Tetapi apa yang kita anggap berharga, kita akan sangat hati-hati. Mulai hari ini, ingat baik-baik bahwa dirimu dan diriku berharga. Kecuali orang yang menganggap dirinya berharga, dia akan sembarangan merusak hidupnya. Tetapi orang yang menganggap hidupnya berharga, pasti hanya dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan kekhawatiran kita. Apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang kita takutkan? Kira-kira kita sebagai manusia rentan khawatir atau tidak? Rentan khawatir. Serahkan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sedang khawatir tentang masa depan anakmu. Engkau mau jungkir balik pun gak akan berubah. Engkau mau berusaha bagaimanapun gak akan berubah. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang merendah kehidupan anak-anakmu. Engkau punya usaha. Saat ini kok landai. Makin lama makin turun. Saya percaya apapun yang engkau lakukan tanpa libatkan Tuhan. Maka akan begitu-begitu saja. Tetapi pada saat engkau mulai melibatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, engkau serahkan usahamu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat hal yang luar biasa, ajaib, yang di luar kemampuan pikiranmu Tuhan akan buat dalam hidupmu. Biarpun pekerjaanmu lagi gak subur, tapi pada saat engkau mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah kutuk menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan terakhir, percaya kepada Tuhan membuat kita tidak pernah kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi sampai saat ini saya gak pernah kecewa sama Tuhan dan saya gak mau kecewa sama Tuhan. Karena apa? Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, semuanya adalah yang terbaik Tuhan sediakan. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lagi mengalami roller coaster kehidupan. Engkau takut jatuh. Engkau takut tergeletak. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Selagi engkau ada bersama dengan Tuhan. Biarkan engkau melewati lembah kekelaman. Engkau aman karena Yesus menjagamu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat. Tanda kita mengenal Tuhan. Pasti kita mengasihinya. Amin. Kalau kita sekedar tahu Tuhan, kita gak akan pernah bisa mengasihinya. Orang yang tahu Tuhan adalah seperti orang-orang yang menerima mujizat. Mereka tahu Yesus pembuat mujizat. Tetapi ketika mereka melihat kenyataan kehidupan Yesus, mereka mendengar pengajaran Yesus lebih dalam, apa yang terjadi? Mereka menolak dan meninggalkan Yesus. Makanya orang Kristen yang hanya meletakkan hidupnya di atas mukjizat, lama kelamaan hidupmu akan tumbang. Kalau engkau hanya berharap mukjizat. Tapi kalau kita berharap pengenalan akan Tuhan, kita akan menerima segala sesuatu yang Tuhan adakan menjadi proses dalam bagian kehidupan kita. Baik itu enak, baik itu pahit, kita akan terima karena kita tahu masih ada Tuhan yang selalu memegang hidup saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Markus 12:30. Yang keempat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa mengasihi Tuhan hanya orang yang merasakan bagaimana dikasihi Tuhan. Dan bagaimana supaya tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita harus bawa diri kita mengenal Tuhan. Terlalu kecil kalau kita membatasi
kasih Tuhan kepada kita sebatas berkat yang kita terima. Itu terlalu kecil untuk Tuhan buat. Karena apa? Nyawanya saja Dia berikan untuk kita supaya saya dan saudara beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Makanya Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, rindu suami atau istrinya, mencintai dia sepenuh hati, betul? Nggak mungkin kita menikahi yang mencintai kita cuma setengah-setengah. 50% untuk kita, 50% untuk wanita lain. Nggak ada yang kayak begitu. Tetapi ada kerinduan bahwa seorang istri menikahi suaminya karena ada kerinduan dan dia tahu laki-laki ini mengasihi saya 100%. Kalau dia tahu laki-laki ini mengasihi dia hanya setengah, pasti saya pikir akan ada berpikir ulang. Kita mengasihi Tuhan full. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan, tetapi juga kita mengasihi ilah yang lain. Tapi sepenuhnya kasih kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kedua, kasihilah Allah dengan segenap jiwamu. Jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya yang menjadi sumber kepuasan dalam hidupmu. Karena keberhasilan segala sesuatu itu tidak akan pernah ada puasnya, betul? Manusia gak pernah ada puasnya, betul? Orang kaya gak akan pernah merasa puas. Orang yang sukses pun gak akan pernah puas, selalu merasa kurang. Makanya hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita. Segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatan kita. Apalagi yang masih muda-muda, masih bisa jalan. Pakailah kekuatanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai menyesal. Selagi engkau masih bisa tepuk tangan dengan normal, maka pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Selagi engkau masih bisa berbicara dengan baik, pakailah untuk memuji Tuhan. Ada sedikit kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, kemarin suara saya gak keluar. Parah. Semalaman saya gak bisa tidur. Dan saya bilang, waduh gimana besok saya khotbah. Tetapi tadi mulai pagi, suara saya mulai kebuka. Dan Bapak Ibu Saudara puji Tuhan bisa dengar suara saya dengan jelas. Kalau kondisi suara saya masih seperti kemarin, mungkin Bapak Ibu gak bisa dengar suara saya dengan baik. Tapi Tuhan itu baik. Di waktu yang tepat Tuhan tolong. Amin. Jadi selagi masih ada kekuatan, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai nanti sudah tua baru nyesel. Kenapa gak dari dulu saya mengasihi Tuhan? Kenapa gak dari dulu saya melayani Tuhan? Tetapi kapan waktunya kita mengasihi Tuhan? Kapan waktunya kita melayani Tuhan? Kapan waktunya kita menyerahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan? Sekarang. Karena gak ada kata terlambat. Sekarang ini Tuhan Yesus Kristus panggil kita masing-masing untuk mengenal Dia. Dan terakhir Bapak Saudara, next. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2 ya. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengannya. Tetapi pengetahuan akan Tuhan tanpa pengenalan akan membuat kita jadi seperti ahli Taurat. Bapak Saudara, saya berharap kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kita tidak berubah menjadi ahli Taurat yang tugasnya apa? Cuma menghakimi sesamanya. Merasa benar. Tetapi kita benar-benar mengenal Tuhan karena kita mengasihi Dia.